Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan wa anzala ilainal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir tanpa kecuali. Kemudian kita muliakan bersama pimpinan PLN, segenap direksi, semua kita yang hadir pada siang ini di Masjid Abdiyah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini Allah hadirkan ketenangan dalam diri kita, keberkahan dalam hidup, kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, Ramadan itu selain dia syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, Ramadan itu disebut juga dengan syahrul imtihan, bulannya berlatih. Kita di sini banyak dilatih. Salah satu adalah dilatih untuk jujur. Ramadan tanpa kita sadari melatih kita untuk bersifat jujur. Nabi katakan khamsun yuftirna syam. Ada 5 yang menyebabkan pahala puasa itu hilang, batal, sehingga puasanya hanya ju' wal atos, haus dan lapar saja. Yang pertama al-kadzib, berdusta, menipu, berbohong. Jadi selama bulan suci Ramadan, terlebih-lebih di siang hari bulan Ramadan, upayakan semaksimal mungkin tidak keluar dari mulut kita kata-kata dusta. Kapan boleh bohong, Ustaz? Nantilah habis Ramadan, kan gitu kan. Ndaklah, terbiasa jujur, insya Allah selepas Ramadan menjadi orang-orang yang jujur. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamailah orang-orang yang jujur. Jadi jujur itu Bapak Ibu sekalian ciri-ciri orang yang bertakwa. Jujur itu satu derajat di bawah Nabi. Ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Syuhada, solihin. Jadi di atas syuhada, di bawah para nabi, itu orang-orang yang jujur. Kemudian Allah suruh kita kalau ada orang jujur bersamai dia, kunu, berteman. Kenapa harus berteman dengan orang jujur? Karena pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib, kawan itu menarik. Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kadang dia menarik kita ke surga, kadang bisa menarik ke neraka. Kalau dia baik, dia menarik kita ke surga. Kalau dia buruk, maka dia menarik kita ke neraka. Jadi kawan itu penting. Bahkan iman itu ditentukan oleh siapa kawan-kawan kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian
Imam Ghazali dalam buku beliau Ihya'ul Ulumuddin banyak sekali membagi as-sidq, jujur ini. Ada namanya sidqun niyah, jujur dalam niat. Kalau orang yang niatnya jujur seperti sholat tarawih, selama apapun sholat itu dikerjakan, dia akan sabar berjamaah mengikuti imam karena niatnya jujur dari rumah. Jadi ahli psikologi mengatakan kalau orang terbiasa jujur dalam niat, akan muncul satu sikap namanya al-ikhlas. Jadi perbuatannya itu semata-mata lillahi ta'ala. Berlama-lama di masjid dia sanggup. Kenapa? Karena dia lakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga sidqul kalam, jujur dalam ucapan, tidak ditambah, tidak dikurang. Cuman biasanya kalau ada yang titip pesan lewat kata-kata, biasanya kata-kata itu bertambah. Tapi kalau titip uang itu berkurang kan gitu kan. Nah, biasanya seperti itu. Tapi orang yang terbiasa jujur dalam ucapan akan muncul dari dirinya quwwatut ta'sir, bahasa yang mempengaruhi. Jadi Bapak Ibu sekalian, di lingkungan kita, di masyarakat kita, di komplek di mana kita tinggal, kalau ada di situ orang yang kita kenal, dia tak pernah berbohong, jujur dari dulu kita kenal dengan dia sampai sekarang, dia tak pernah bohong dengan kita. Keluar kata apa saja yang keluar dari mulut dia, kita pasti percaya. Pasti percaya. Walaupun kadang agak-agak aneh, kita percaya dulu. Kenapa? Karena kita melihat orangnya tak pernah bohong. Jadi bahasa dia itu menyihir, bahasa dia itu mempengaruhi. Kita tak usah contohkan intelektual ke atas, tapi di keseharian hidup kita saja. Contoh paling sederhana, Al-Quran. Al-Quran itu kalau kita baca dengan benar, jangankan kita membacanya, kita mendengarkan orang membaca, tajwidnya benar, makhorijul hurufnya pas, kemudian dia lantunkan dengan suara yang indah, tanpa terasa mungkin bisa menetes air mata kita, mengalir air mata. Nah, itulah yang Allah sebut dengan wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau Al-Quran itu dibacakan, bertambah iman seseorang. Ada juga namanya sidqul amal, jujur dalam perbuatan. Nah, ini berlaku bagi para yang terikat kontrak, misalkan karyawan, misalkan PNS, misalkan guru, contoh mungkin dosen yang terikat waktu, masuk jam 7.30, keluar jam 4. Nah, ini dibutuhkan namanya sidqul amal, jujur dalam perbuatan. Kalau memang masuknya 7.30, memang cekloknya 7.30. Kalau memang masuknya jam 7 teng, ya memang cekloknya itu, pinjernya itu memang jam 7 teng. Jadi tidak ada kan orang sebahagian masuk dia memang jam 8, jam 9 keluar dia balik. Masuk jam 8 itu untuk ceklok saja. Nah, keluar lagi jam 9 freelance, cari pekerjaan di luar. Nanti mau jam 4 datang dia untuk ceklok pulang. Gajinya full, dia tak masuk. Nah, ini tidak jujur dalam amal, dan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ada juga namanya sidqul mauqif, jujur dalam sikap. Al-iqdam, dia tampil apa adanya, ya, memang dia begitu. Memang orangnya keras, gayanya memang dia begitu. Ada orang memang lembut, santun, masya Allah, luar biasa. Jadi gayanya tidak ditambah-tambah, tidak pencitraan, tidak lebay, memang apa adanya. Nah, orang-orang yang tadi jujur dalam perbuatan,
sidqul amal, akan muncul sikap darinya itqon, profesionalisme. Tapi orang yang jujur dalam sikap, jujur tampil apa adanya, akan muncul darinya al-hibah, wibawa. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Sebenarnya banyak sekali, tapi saya ambil bahagian-bahagian yang penting saja. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, nah tanpa terasa Ramadan melatih kita untuk menjadi orang-orang yang jujur. Satu. Yang kedua, Ramadan menyuruh kita untuk menata lisan kita nih. Kenapa? Karena Ramadan tak boleh ghibah. Ghibah dilarang. Namimah, melaga-laga orang, mengadu domba dilarang. Kemudian apa? Yaminul kadzib, sumpah palsu juga dilarang selama kita berpuasa bulan Ramadan. Kalau kita lakukan, maka pahala puasa kita hilang. Maka tanpa terasa Ramadan melatih kita untuk menjadi orang-orang yang mampu menjaga lisan. Wa qulu linnasi husna, berbicaralah kepada manusia husna, yang baik-baik. Lihat ayat sebelumnya, wa aqimus shalah. Jadi lisan ini Bapak Ibu sekalian digandengkan dengan sholat. Berarti pentingnya menjaga lisan. Bahkan kata Abu Hurairah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilan nas al jannah. Suatu waktu Nabi ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan orang banyak masuk ke dalam surga?" Nabi menjawab, dua alasan orang banyak masuk ke dalam surga. Yang pertama, taqwallah, dia bertakwa kepada Allah. Yang kedua, husnul khuluq, akhlaknya baik. Lalu Nabi ditanya lagi, kata Abu Hurairah, an aktsari ma yudkhilan nas al jannah an-nar. Apa yang menyebabkan orang banyak masuk neraka? Nabi jawab dua juga. Yang pertama al-famu, mulut. Mulut nih bisa berpotensi paling besar menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Maka dalam kitab Qobasun Nuril Mubin disebutkan bahaya mulut ini Pak, bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Di sana lebih dari 20 bahaya yang disebabkan oleh mulut, oleh lisan. Ghibahnya di sini, namimahnya di sini, sumpah palsunya di sini, kasarnya di sini, laknatnya di sini, makinya di sini, sumpah serapahnya di sini juga. Nah, ini banyak yang disebabkan oleh lisan kita. Maka pandai-pandailah menjaga lisan. Ada ibu-ibu di belakang? Ada. Yang perempuan ada di belakang? Enggak. Ada kan? Dan kata Nabi dalam kitab Sirajut Thalibin, Bapak Ibu sekalian, orang diazab di kubur termasuk pengaruh lisan. Jilid 1 halaman 379 kitab Sirajut Thalibin, kata Qatadah bin Du'amah, zukira lana anna azabal qabri salasatu aslas. Orang diazab di kubur sebabnya 3. Yang pertama al-ghibah, itu ghibah, menggunjing, menceritakan keburukan orang lain. Zikruka akhaka bima yakrahu. Maka pandai-pandailah kita menjaga lisan, terlebih-lebih di siang hari bulan Ramadan ini. Kemudian yang menyebabkan orang diazab di kubur an-namimah, termasuk yang membatalkan puasa tadi, melaga-laga orang, adu domba. Sekarang ini banyak saya tengok ustadz dilaga, ustadz dilaga. Nah, kalau tujuannya mencari pembenaran tak apa-apa, tapi kalau tujuannya cemeeh tak boleh ya. Nah, yang sering kena cemeeh nampaknya Ustadz Yazid, sering kena cemeeh. Kalau bapak-bapak saksikan video-videonya, tak boleh, tak boleh. Nah, kemudian al-baul, pipis tidak istinja. Paling banyak
orang diazab dikubur, kata Nabi, salah satunya adalah gara-gara kencing tak cebok. Ini berbahaya nih. Ghibah, namimah itu didominasi oleh perempuan. Tapi kalau pipis tidak istinja itu didominasi oleh laki-laki. Kadang sembarangan aja tuh. Kalau kita lewat di lintas-lintas, supir mobil tuh suka-suka dia aja. Wajib beristinja, sama wajibnya seperti sholat. Sholat itu tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring, tidak bisa dengan gerakan hati, dengan gerakan mata dulu baru gerakan hati. Tak bisa, biasanya udah lewat tuh, meninggal, qaid. Sama seperti istinja, istinja juga seperti itu, wajib dengan air selama air masih ada. Begitulah kewajiban dia. Asal jangan air termos saja udahlah. Ya, air termos bahaya kan. Tak ada air, daun. Jangan daun pintu. Daun memang daun. Cuman kadang kita laki-laki ini agak kurang sopannya sedikit. Laki-laki agak kurang. Pulang main domino malam kan, di samping pintu itulah dibuang deh. Baru dia oles-oleskannya ke yang dekat-dekat situ tuh. Maaf, habis itu melakukan hubungan badan dia dengan istri tanpa cuci segala macam. Maka lahir anak itu bernajis. Kenapa? Karena tak suci. Kalau sesak-sesak malam di pinggir-pinggir hutan tuh pakai daun aja, daun yang agak kering. Cuman tengok ada ndak ulet bulunya kan? Kalau ada ulat bulunya Pak, hati-hati Pak. Orang biasa puasa sebulan, kita 3 bulan puasa nih, berkipas, tolong kipas kan, hati-hati. Tak ada batu di pelajaran MDA, saking wajibnya tuh di pelajaran MDA tuh istinja tuh, toharoh dibahas tuh, istinja tuh. Dengan batu yang kecil sebesar jempol tangan saja, oleskan 3 buah batu biar bersih. Tak ada batu kecil, yang ada batu-batu besar itu bisa. Oleskan sebelah sini, oleskan sebelah sini, oleskan sebelah sini, kan banyak sisinya itu kan, oleskan. Dan di toko dia ceper dia nanti kan. Salah praktek. Wajib. 3 inilah menyebabkan orang diazab di kubur. Mik ini puasa juga nampak. Dah, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Hindari ghibah, hindari namimah, hindari yaminul kadzib, sumpah palsu. Jaga. Ada seorang istri, suaminya pulang bekerja, dapat gajian suami 5 juta, taruhnya ke dompet, duit 100.000. Duit 100.000 itu 5 juta muat di dompet. Tapi kalau sampai di rumah, taruh di meja, dia tak bisa dilipat. Suami ini sesak pipis, sesak ke kamar mandi, dicabutnya dompet, sempit, ditaruhnya atas meja, pergi di kamar mandi. Istri tak lama sampai, ditengok, mak tebal kali dompet abangku nih, kata dia. Ditengok dia, dihitungnya 5 juta rupiah. Ku ambillah selembar, takkan tahu suami saya tidak akan tahu nih. Dia ambilnya selembar. Suami keluar dari kamar mandi, ditengoknya dompetnya bergeser. Ini lain nampak posisi dompet. Dihitungnya balik uang, hilang selembar. Cuman suami ini kurang basa-basi, langsung dia nanya ke istri. Apa kata dia? Ada mama ambil duit selembar di dompet papa, langsung ditembak ya kan? Tak boleh suami seperti itu. Karena belum tentu istrinya. Apa istri bilang menyelamatkan diri? Sampai hati abang ngomong macam itu bang. Sampai hati. 20 tahun kita menikah dah, tak pernah uang hilang. Sampai hati abang ngomong gitu. Mungkin tuyul enggak bang. Jadi wanita ini kalau udah kena baju, misalkan dia nampak baju Malaysia kan, nampak dia parfum bagus, nampak dia merek apa namanya, merek apa namanya, bedak dan segala macam. Kadang lupa dia jujur. Mungkin tuyul ngambil, sanggup dia bilang diri dia tuyul. Itu
Kan bahaya tuh Pak kan. Mungkin tuyul tuh kata dia. Istri suami maksa lagi. Serius, tidak ada mama ngambil. Apa kata istrinya karena didesak? Demi Allah. Sumpah kan? Yaminul kazib, sumpahnya palsu. Dia sedang puasa pada hari itu, maka puasanya sah, cuma nilai pahala puasanya tuh diambil karena dia melakukan sumpah palsu. Jadi puasa melatih kita untuk jujur, puasa melatih kita untuk menjaga lisan, puasa melatih kita yang ketiga Bapak Ibu sekalian, sedikit lagi melatih kita untuk terbiasa bangun malam. Ini penting nih. Puasa membiasakan kita setelah Ramadan nanti bangun malam. Kenapa? Karena sudah dilatih 29 atau 30 hari. Apa pentingnya bangun malam? Masya Allah, kata Nabi, wa'lam anna syarafan nas fi qiyami layalih. Letak kemuliaan seseorang itu pada mereka yang mau menghidupkan malamnya. Siapa di antara kita yang paling mulia, yang paling sering bangun tengah malam? Dia hidupkan malam itu dengan berzikir. Bukan status sosialnya membuat orang itu mulia dalam pandangan Allah, tidak. Tetapi tergantung dia menghidupkan malam atau tidak. Bahkan pepatah Arab mengatakan, faman talabal ula syahirul layali. Siapa yang ingin mulia, dia harus banyak bangun malam. Cuma saya sampaikan secara singkat ilmu penting untuk kita Bapak Ibu sekalian. Kalau dibangunkan Allah malam hari di luar bulan Ramadan nanti, lakukan 5. Kalau sanggup 5, kalau tidak 4, kalau tidak 2, kalau tidak 3. Berurun tuh. Tapi kalau sanggup lakukan 5. Pertama, kalau bangun malam perintahnya surah Al-Isra ayat 79-80. Apa kata Allah? Wa minal laili fatahajjad bih. Bahagian malammu isi dia dengan salat tahajud. 1. Tidak saya terangkan. Yang kedua, bahagian malam kita diperintahkan Al-Insan ayat 26. Surah Al-Insan ayat 26. Allah katakan, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Bahagian malammu banyakkan sujud kepada Allah dan bertasbih. Jadi malam itu Bapak Ibu sekalian ada variasi dalam ibadah. Lelah kita sholat, ngantuk kita tahajud, maka ada pilihan lain. Kita udah sholat 2 rakaat, ngantuk, coba bawa bertasbih dulu. Banyakkan bertasbih kata Allah di tengah keheningan malam. Memang terutama bagi orang yang belum terbiasa tahajud itu bahaya Pak. 2 rakaat mau 15 nguapnya tuh. Kalau orang yang baru, orang yang sudah terbiasa tahajud, di penghujung tahajud dia kadang mau dia nguap sesekali pas salam. Itu terbiasa. Yang paling dahsyat ini baru takbir dah nguap ya. Baru baru takbir. Kalau di penghujung kan wajar lah kan, karena di penghujung. Tapi kata para ulama, bahkan disebutkan dalam hadis qudsi, ngantuk pun sholat lah. Walaupun bergoyang-goyang seperti ini, menguap 15-20 kali dalam 2 rakaat, tetap lakukan sholat. Kata Allah dalam hadis qudsi, kalau semakin ngantuk, semakin suka Allah dengan kita. Tapi sholat. Pas ngantuk-ngantuk sholat tuh, apa kata Allah? Wahai malaikatku, malaikatku, coba lihat hambaku itu. Walaupun ngantuk dia berusaha untuk ingat kepadaku. Walaupun dalam kantuknya dia berzikir kepadaku. Saksikan oleh kalian, aku ampuni dosanya, aku kabulkan segala hajat dan keinginan dia. Ngantuk-ngantuk datanglah. Sama dengan majelis ilmu nih, walaupun ngantuk-ngantuk datanglah Pak. Iya. Karena orang tak semua masuk masjid itu doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kadang salah doa dia, masuk dia ke masjid bismika Allahumma ahya wa amut. Memang itu doa dia. Memang sampai asal masuk ke masjid hilang.
Masjid ini tempat yang tenang kan, dengan tausiah pun orang bisa tidur. Kuat suara ustaz itu tetap bisa tidur. Kenapa? Karena nikmat. Kalau ada keluarga kita yang punya penyakit yang tak bisa tidur tuh, insomnia tuh, suruh dia ke masjid sering. Ya, kalau ada ustaz-ustaz yang kalau ada yang susah tidur lah, panggil ustaz yang penyampaiannya tenang, pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita harus banyak bersyukur. Itu yang tak bisa tidur tuh 5 menit paling lama tuh, Bang. Iya, Pak. Memang jadi ke masjid ini walaupun ngantuk-ngantuk, di sini catatannya Masya Allah luar biasa. Bukan hanya kita didoakan malaikat Allahumma fillahu warhamhu di majelis ilmu di masjid, tidak. Bahkan kita di sini kata Nabi dicatat pahala sebagai pahala orang yang sholat di sini. Luar biasa, bukan main-main. Jadi walaupun ngantuk-ngantuk, datang-datanglah. Cuman pernah kejadian karena dia ngantuk-ngantuk, salah serap ilmu Pak Ustadz itu tadi. Kata Pak Ustadz itu, jangan kalian dahului imam, tak boleh mendahului imam. Ustadz itu membahas tentang sholat, tak boleh mendahului imam. Rupanya kawan ini karena ngantuk tak jelas, istrinya sudah hamil besar, Pak, hamil besar. Jadi udah melahirkan, naik motor lah bawa istri ke rumah sakit itu tadi kan. Tak berani suami ini ngebut. Kenapa? Karena ada Pak Imam naik sepeda di depan. Pak Imam pelan-pelan naik sepeda Pak Imam tuh. Cepatlah bang, cepatlah bang. Tak boleh, kata Pak Ustadz, itu tak boleh mendahului imam. Itu di dalam sholat, bodoh, kata istrinya. Kena juga suami. Salah amal kan. Ya, kalau ngantuk-ngantuk datang aja lah. Pun nanti kita kalau mana tahu pendek umur, diingat orang, Pak. Diingat orang gitu. Siapa yang meninggal? Itu yang di masjid tuh, yang kalau dengar tausiah sering tidur tuh. Oh, tahu orang. Gampang betul ingatnya kan. Nah, tasbih. Bahkan kata Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Burung ketika mengepakkan sayap dia bertasbih itu. Subhanallah. Cuman kita tak paham, bahasa kita sedikit, bahasa burung itu banyak, bahasa binatang banyak. Kita tak paham. Kita hanya bahasa awak aja yang kita paham. Bahasa manusia pun semua tak kita pahami. Bahkan kata Nabi, kodok tuh Pak, musim hujan yang bersuara-suara krok krok krok. Ada juga kodok yang sudah tua, engkong kata dia kan, udah tua tuh, kodok bangkong, engkong, kodok bangkong. Itu suara mereka tuh kalau kata Nabi itu bukan suara sembarang suara, itu tasbih. Mereka sedang bertasbih, kita tak paham. Maka kata Nabi, la taqtulud difda, jangan bunuh kodok. Kodok tak boleh dibunuh. Fa inna naqiqahunna tasbih. Karena suaranya itu adalah tasbih. Jadi kalau masuk kodok ke rumah kita, ambil serok sampah, ambil sapu, masukkan, buang dia. Kalau sulit sekali, ambil plastik, tangkap dengan tangan kiri, tangan kanan boleh juga, tapi buang, jangan dihempas. Ini pakai apa dia menghempas? Berserak isi kodok, tak boleh dibunuh, tak boleh. Kalau kodok tak boleh dibunuh, berarti kodok tak boleh dimakan. Ya gimana makannya, kan tak boleh dibunuh dia. Kan iya kan? Berarti boleh makan kodok dengan syarat masuknya hidup, keluarnya hidup. Bisa Pak? Kalau masuk hidup-hidup yang kecil-kecil itu kan, pastikan keluar hidup. Kalau hancur tak boleh dia. Sama mancing tak boleh pakai kodok. Kan banyak menderita kodok pas mancing itu Pak. Wih, dicangkok tuh pas menjerit dia dicangkok tuh. Kata dia. Cuman kita tak dengar suara kodok itu. Itu belum selesai. Kalau tempat mancingnya itu sungainya jauh, mau lempar pancing itu sekuat tenaga tuh. Ya kalau jatuhnya ke air, kadang ke pokok kayu itu sangkut. Ditarik dia lagi. Ketika dikejar ikan gabus tuh kan, kan bahaya. Jadi kalau mancing pakai kodok KW lah, yang mirip seperti kodok, tak boleh. Jadi banyak binatang-binatang bertasbih termasuk kodok, tak boleh dibunuh. Yang ketiga kalau bangun malam
Mik ini bermasalah nampak. Ngajak berantem mik ini mungkin Pak. Ya. Dia tak tahu orang sedang puasa Pak kan. Yang ketiga, kalau bangun malam perintahnya itu baca Quran. Ya ayyuhal muzammil. Besar suara saya daripada suara mik tuh. Ya kan? Itulah suara orang Medan tuh Pak. Agak berimbang dengan suara mik deh. Ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut, kumil laila, bangun kalian malam. Jadi kita memang umat Islam ini diperintahkan bangun malam. Illa qalila, sebentar pun jadi, walau hanya untuk menunaikan sholat 2 rakaat, bangunlah kalian malam. Walau hanya untuk membaca selembar Al-Quran, bangunlah kalian malam. Kapan kami harus bangun? Nisfahu, pertengahan malam. Tidak mau kami pertengahan malam. Awingkus minhu, kurangi dari pertengahan malam. Awal malam tidur habis sholat isya, bangun jam 9, setengah 10, jam 10 sholat malam, habis itu tidur lagi, baru bangun subuh. Itu bangunnya di awal malam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Bapak Ibu sekalian, kalau dibaca biografi beliau tuh keliling komplek kota Madinah tuh, selesai sholat isya beliau bawa tongkat Sayyidina Umar tuh, bawa tongkat dia. Nampak dia duduk di luar rumah, dia acungkan dia tongkat. Woi, kata dia. Ngomong dia tuh, dikuatkan dia suara dia. Masuk kalian, apa kalian nanti tak mau bangun malam? Itu Sayyidina Umar tuh, keren pemimpinnya, mengajak kepada kebaikan, bukan ngajak narkoba dan miras dan segala macam, tidak Pak, tapi memang mengajak kepada kebaikan. Luar biasa. Tadi bangun pertengahan, tidak mau awal, tidak mau di awal malam. Kita jarang praktekkan awal malam tahajud kita Pak, salat malam kita, zikir malam kita. Auzid alaih, perintah Allah, tambah, maksudnya buat di akhir malam. Tidak mau pertengahan, di awal. Tidak mau di awal, di akhir. Kita rata-rata bangunnya di akhir, jam 3 ke bawah tuh. Apa yang kita lakukan? Lihat ayat 4 di surah Al-Muzammil itu, warattilil qur'ana tartila, baca Quran itu dengan tartil. Bahkan kata Nabi, puasa Al-Quran itu memberi syafaat. Kata puasa, ya Allah, dia sudah menahan lapar dan menahan haus, izinkan aku memberi syafaat untuknya. Kata puasa itu tadi. Begitu juga Al-Quran, ya Allah, dia sudah menahan tidurnya malam hari demi untuk membacaku, izinkan aku memberi syafaat untuknya. Fayusyafa'an, maka puasa dan Al-Quran itu memberi syafaat. Ini hadis menunjukkan bahwa Al-Quran itu diperintahkan juga dibaca pada malam hari. Bahkan banyak surah-surah, banyak hadis yang menyuruh kita membaca Al-Quran malam. Nabi itu tidak tidur kecuali membaca surah As-Sajadah, surah Al-Muluk. Bahkan dalam hadis, man qara al-waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqah. Siapa yang baca al-waqi'ah setiap malam, takkan ditimpakan kepadanya kepakiran. Jadi al-waqi'ah itu paling baik dibaca malam. Habis waktu Pak. Habis waktu Pak. Udah bilang udah Pak. Nanti kan saya cepat saja. Yang keempat, kalau bangun malam itu perintahnya banyak istighfar. Lihat surah Az-Zariyat ayat 17-18. Orang beriman itu malam itu tidurnya sedikit. Apa yang dia lakukan? Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka di tengah keheningan malam beristighfar. Astaghfirullah, ampuni dosaku ya Allah, dan lain-lain. Yang terakhir, orang beriman itu tengah malam, As-Sajadah ayat 17, tatajafa junubuhum ma'anil madaji, berjarak antara lambungnya dengan tempat tidur. Itu orang beriman itu tengah malam sering berjarak lambungnya. Bukan dia pindah tempat tidur, tidak, tapi memang bangun dia tengah malam. Apa yang dia lakukan? Yad'una rabbahum, dia berdoa kepada Allah. Bukankah Nabi janjikan berdoa satu malam itu ada satu waktu, kalau tepat doa kita dengan waktunya, maka tidak bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaan malam, dan Ramadan ini kita dilatih untuk bangun malam lewat makan sahur, lewat sholat tahajud malam. Mudah-mudahan terbawa-bawa selepas
Ramadan nanti. Ini saja kajian zuhur kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.